Konsep dasar sistem perencanaan pendidikan. Konsep sistem. Makna sistem secara etimologis, kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systema, dan berasal dari bahasa Latin, yaitu systema. Definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks. Menurut Burns and Stater dalam buku mereka yang berjudul Information System, teori dan praktis mendefinisikan suatu sistem dapat dirumuskan sebagai sistem kumpulan bagian-bagian atau subsistem yang disatukan atau dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Unsur yang saling mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan atau input, pengolahan atau proses, dan keluaran atau output. Kedua, klasifikasi makna sistem. Didasarkan pada berbagai tipe sistem yang ada di alam semesta ini, Bondling menyajikan suatu klasifikasi sistem yang terdiri atas 9, yaitu yang pertama, sistem yang berstruktur statis atau tingkatan yang berbentuk kerangka. Kedua, sistem dinamis sederhana yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, sistem sibernetik atau nama panggilannya sistem termostat. Sistem ini secara otomatis memelihara keseimbangannya sendiri. Keempat, sistem terbuka. Kelima, sistem genetik seperti tumbuhan. Keenam, sistem hewani. Ketujuh, sistem insani sebagai makhluk hidup. Kedelapan, sistem sosial atau sistem kehidupan sosial. Kesembilan, sistem transendental. Ketiga, pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan cara berpikir yang menggunakan konsep sistem. Menurut Johnson, Katz, and Rosenzweig tahun 1978 mengemukakan bahwa pendekatan sistem adalah cara berpikir untuk mengatur tugas melalui suatu kerangka yang melukiskan faktor-faktor lingkungan, internal dan eksternal, sehingga merupakan suatu keseluruhan secara terpadu. Keempat, perencanaan pendidikan. Menurut William G. Cunningham tahun 1983 mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan ialah menyediakan suatu jembatan antara pengguna ilmu pengetahuan dan mengkoordinasikan maksud dan tindakan. Perencanaan digunakan sebagai kontrol yang akan datang melalui suatu tindakan, dan perencanaan itu bukanlah suatu proses yang otomatis atau planning is not an automatic process. Diungkapkan juga Cunningham bahwa ada beberapa praktisi dan sarjana yang telah menghabiskan banyak waktu dalam mencari model perencanaan yang paling efektif. Proses perencanaan yaitu require the establishment purpose, the formation of alternative prediction of outcomes, the elevation and selection of alternatives, and finally implementation. Substansi dan aspek-aspek sistem perencanaan pendidikan. Yang pertama, substansi sistem perencanaan pendidikan. Perencanaan sistem pendidikan yaitu secara teoritik ada 3, yaitu yang pertama, pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan permintaan masyarakat. Yang kedua, pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, perencanaan pendidikan berdasarkan nilai balik pendekatan rate of return di dalam perencanaan pendidikan pada metode ekonomi. Pendekatan ini digunakan memungkinkan mengadakan pertandingan secara ekonomis antara investasi yang diberikan pada sistem pendidikan yang berinvestasi dan diberikan kepada sektor ekonomi lainnya.
Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menjamin bahwa alokasi sumber daya di antara sektor ekonomi yang berbeda disesuaikan dengan manfaat yang diharapkan. Untuk memadukan ketiga pendekatan dalam perencanaan pendidikan, diperlukan suatu pendekatan perencanaan yang memiliki karakteristik sistematik, analitik, dan sistematik. Yang pertama, sistematik dalam arti permasalahan dilihat dari konteks keseluruhan, analitik dalam arti setiap permasalahan dianalisis sebab dan akibatnya, dikaitkan dengan berbagai masalah yang ada baik dalam maupun di luar sistem. Yang kedua, karakteristik model kerangka perencanaan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem, yaitu A. Proses perencanaan bersifat terbuka. B. Kemajuan sistem ditujukan untuk mengadakan perubahan terhadap yang ada dan seharusnya ada. C. Normatif dan mengacu ke masa depan. D. Pemilihan alternatif berada pada tingkat pengambilan keputusan. D. Bersifat futuristik. F. Bersifat akomodatif. G. Dalam memecahkan masalah disepakati secara sistematik, analitik, dan sistematik. Norma penilaian, perencanaan, dan keputusan dilakukan melalui proses sosialisasi. Aspek-aspek sistem perencanaan pendidikan. Yang pertama, aspek kuantitatif adalah aspirasi dan permintaan masyarakat terhadap pendidikan. Perencanaan sistem pendidikan dilakukan berdasarkan social demand approach, dan pendekatan sistem dilakukan melalui kegiatan berikut. Yang kedua, aspek kualitatif. Merencanakan kualitatif pendidikan berarti merencanakan kemampuan berpikir, merubah sikap, dan meningkatkan keterampilan peserta didik. C. Aspek relevasi atau kebutuhan kerja. Relevasi pendidikan melekat inherens dengan perkembangan, kemajuan, dan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di suatu tempat tertentu dalam kurun waktu tertentu. Aspek efisiensi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu efisiensi internal dan eksternal sistem pendidikan. Efisiensi internal ditandai oleh tinggi rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Efisiensi eksternal merujuk kepada efektivitas manajemen sistem pendidikan secara keseluruhan disebabkan oleh kelambanan dalam manajemen sistem pendidikan. Yang kedua, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sistem pendidikan diperlukan rencana terpadu yang mengaitkan masukan instrumental dan masukan lingkungan dalam proses perencanaan peningkatan efisiensi manajemen sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan bermutu dan relevan dalam berbagai kebutuhan melalui pendayagunaan sumber daya pendidikan secara efisien. Dalam pandangan ahli ekonomi adalah efisiensi ini berkisar pada masalah alokasi dan asistensi itu sendiri. Yang pertama, terkait prioritas alokasi sumber ekonomi yang terbatas pada sebagai sektor, termasuk sektor pendidikan, di mana pengalokasian sumber ekonomi tertentu pada sektor yang terbaik. Sistem perencanaan pendidikan nasional. Menurut Harbison, penyusun anggaran harus didasarkan pada 4 prinsip, yaitu yang pertama, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, sistem akuntansi yang memadai dalam pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, adanya penilaian kinerja organisasi. Yang keempat, adanya dukungan pelaksanaan.
Di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, perencanaan program dan anggaran mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007. Pasal 1, mekanisme perencanaan yaitu A. Perencanaan tahunan Kementerian Pendidikan Nasional atau Depdiknas merupakan proses penyusunan program, kegiatan dan anggaran Depdiknas untuk 1 tahun mendatang yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. B. Perencanaan tahunan atau Depdiknas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berjenjang mulai dari 1. Setiap unit kerja LSON, 2. Pada unit utama dan unit pelaksanaan teknis UPT pusat daerah. Kedua, sistem unit utama sampai dengan Menteri Pendidikan Nasional. C. Perencanaan tahunan Depdiknas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengikuti siklus dan mekanisme perencanaan nasional tahunan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. D. Perencanaan tahunan Depdiknas pada setiap jenjang sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih perencanaan dan terabaikannya program atau kegiatan yang diamanatkan oleh 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, 3. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, 4. Rencana Kerja Pemerintahan atau RKP tahun bersangkutan. E. Perencanaan tahunan Dipnas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan secara terpadu dan berbasis nasional. Ada 2 bagian dalam perencanaan yaitu perkiraan tentang penetapan dan pengeluaran. Besar kecilnya perkiraan dan penyajian rencana pendapatan ditentukan oleh besar kecilnya dana yang bakal diterima oleh satuan pendidikan dari sumber yang direncanakan. Sumber biaya pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri adalah dari pemerintah. Penerimaan negara bukan pajak. SPP mahasiswa dan sumber pendapatan dari aset pendidikan tinggi. Rencana pendapatan ini harus dipertanggungjawabkan melalui perkiraan dan pelayanan anggaran pengeluaran. Rencana pengeluaran terdiri dari alokasi besaran biaya tiap komponen kegiatan pendidikan yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dibatasi oleh termin, triwulan, semester, dan kurun waktu tahunan. Praktik perencanaan pendidikan, setiap departemen di pemerintah mempunyai rencana strategis. Hampir semua daerah menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu prioritasnya. Akan tetapi, proyeksi PSDM pendidikan 5 tahun ke depan saja belum tentu dimiliki. Oleh sebab itu, Renstra hanya sebagai langkah kebijakan-kebijakan yang akan diambil atau direncanakan di atas kertas saja. Perencanaan pendidikan belum diterapkan di sekolah-sekolah menurut prinsip-prinsip dan metodologi perencanaan pendidikan. Kondisi tersebut dibuktikan sebagai berikut. Yang A. Aspek-aspek prosedural dalam perencanaan pendidikan masih belum dipahami dan berada pada taraf yang belum memadai karena kondisi sistem dan mekanisme dalam manajemen pendidikan yang menyebabkan para kepala sekolah mempunyai anggapan keliru tentang pentingnya esensi dan lingkup perencanaan pendidikan yang dapat diterapkan di sekolah. Yang B. Minat dan perhatian kepala sekolah sebagai perencanaan pendidikan sekolah cenderung tenggelam pada pola pikir jalan pintas karena kegiatan perencanaan sesuai prosedur dipandang sebagai pemborosan. Yang C. Ketatnya birokrasi cenderung menjadi penghemat dalam upaya pengembangan aspek-aspek prosedur perencanaan. Yang D. Inisiatif mengkaji aspek-aspek substansi perencanaan pendidikan tidak dilaksanakan karena dianggap tidak penting.
oleh kepala sekolah. Yang E, keterpaduan dalam perencanaan pengembangan sekolah hanya dapat diperoleh jika didukung oleh kemampuan profesional perencanaan pendidikan. Yang F, ketidakmampuan kepala sekolah dalam merencanakan terpadu diakibatkan kepada ketidakmampuan memahami aspek prosedural dan substansial perencanaan pendidikan. Yang G, dengan model perencanaan terpadu pengembangan sekolah memungkinkan terjadinya perubahan perilaku kepala sekolah.